Iya, Presiden Prabowo Subianto minta maaf kepada Habib Rizik dan resmikan FPI, Front Pembela Islam. Langsung ke video, guys. Permintaan maaf ini dari Pak Prabowo ini. Sepertinya. Sementara itu kan bukan pernyataan ya Pak remeh-temeh ya. Kalau mengatakan Habib Rizik itu adalah pemimpin revolusi kita itu pernyataan resmi dari pemerintahan yang sedang resmi menjabat. Makanya saya tadi bilang ini sepertinya gestur permintaan maaf ini dari Pak Prabowo ini. Sepertinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam dan pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah beserta seluruh jajaran pengurus pengelola pesantren. Sebentar, coba lihat tadi bahasanya Front Pembela Islam, masih FPI yang masih Front Pembela, bukan persaudaraan. Ini satu poin ya. Yang saya hormati Habib Muhammad Ali Alatas, Ketua Umum Front Pembela Islam, dan juga Tuh, Habib Andi masih Front Pembela Islam tuh. Habib Zaki Al-Idrus, Imam FPI Jawa Barat, Kiai Haji, para ulama, para asatidz, para santri dan seluruh hadirin yang saya muliakan, Bapak Dr. Sahganda Nainggolan. Ini memang pengalaman di penjaranya juga sudah dari sejak mahasiswa di ITB, itu tahun 89 beliau sudah di penjara waktu itu berhadapan dengan aparat di Orde Baru. Baik. Dan sebentar ya, ini tadi karena FPI disebut dua kali tuh, Front Pembela Islam disebut dua kali. Mungkin ini ya saya rasa di dalam hatinya Pak Prabowo, FPI itu tidak pernah benar-benar mati. Ya, jadi selamat sekarang bisa berbangga. Ini diakui loh sekarang berarti ya. Jelas kalau tidak dikatakan menterinya ini yang melanggar perundang-undangan karena memang sudah mengakui misalkan organisasi yang sudah dibubarkan ya. Ini adalah legitimasi kembali. Selamat. Iya, di sini jelas sekali bahwasanya Bapak Prabowo Subianto ya melalui utusannya melalui menterinya maksudnya. Di sini jelas bahwasanya FPI tidak pernah dibubarkan oleh Bapak Presiden, ya kan? Karena masih disebut Front Pembela Islam, ya kan? Pimpinan Markas Syariah Front Pembela Islam. Kemudian Ketua Umum Habib Al-Atas Front Pembela Islam. Kemudian ada juga dari Habib siapa tadi disebutkan. Nah, semuanya itu ya artinya luar biasa sekali. Ini yang mungkin berakibat nanti kepada Jenderal Dudung, disebut dengan Jenderal Baliho ya. Anda tahu bagaimana Habib Rizik ketika mengomentari ya, kemudian ya membahas lah tentang Jenderal Baliho itu yang saat ini merapat ke kursi kepresidenan. Kemudian ada si Imaduddin ya yang sok-sokan. Karena Jenderal Baliho merapat ke presiden, kemudian Imaduddin rela jalan kaki dalam videonya itu ya. Jalan kaki datang ke markas ke istana presiden, menemui Jenderal Dudung ya, akan mengusir semua Habib-Habib dari Yaman. Dan hari ini guys, utusan presiden datang ke tempat markas Syariah Habib Rizik FPI. Secara tidak langsung menyebut bahwasanya Front Pembela Islam, ketua umumnya, pendirinya, artinya apa? Bapak Prabowo ya masih setia ya, selalu ya bahasanya tuh ya berdampingan dengan para habaib, berdampingan dengan para ulama. Ente nggak dipakai dong ya, ente nggak ada guna mad. Ini sudah dibuktikan nih, nggak ada gunanya ente di situ tuh. Dudung Iman, Bapak Prabowo orang yang cerdas, orang yang baik menurut saya begitu ya. Gak mungkin lah termakan oleh omongannya Ki Imaduddin yang tesisnya aja gak diuji. Tesis abal-abal, bikin sendiri, diakui sendiri. Ditambah lagi Jenderal Dudung yang sok-sokan bela Imaduddin, Abbas Tompel. Coba deh, ada gak sih gunanya PWLS mikir ke situ tuh?
Coba Bapak Prabowo pasti akan berpikir ke situ. Gunanya PWLS itu buat apa sih? Pecinta Wali Songo lah apalah begitu. Bukan pecinta Wali Songo kata Habib Rizik. Tapi apa? Pecinta Laskar Setan. Pasukan Laskar Setan. Ya, ini khusus untuk yang bubarin pengajian, mengusir para habaib ya. Gak semuanya PWLS seperti itu. Saya berkali-kali bicara ya mengenai itu. Bahwasanya PWLS ya seperti itu. Ya, kalau yang bubarin pengajian, kalau yang tidak ya kan ada juga tuh dari apa namanya Tulungagung kan ada tuh PWLS yang selalu cinta dengan para habaib. Ya, itu ya nggak masuk dalam hitungan pecinta Laskar Setan begitu. Ya. Nah, kembali nih. Dengan resminya Bapak Prabowo, bukan resminya ya, mengatakan secara tidak langsung Front Pembela Islam secara jelas dikatakan oleh menterinya utusan Bapak Presiden. Begitu. Artinya apa? Secara tidak langsung Bapak Prabowo di sini meminta maaf. Ya kan? Mungkin ya ada kesalahan atau ketidak akuran ya kan sehingga disampaikan melalui Bapak menterinya. Apalagi ditambah Dudung, ditambah Imaduddin yang semakin merapat. Nggak mungkin itu semua nggak tercium oleh Bapak Prabowo Subianto. Apalagi geng daripada Mukimat, apalagi channel itu yang siapa namanya itu Dunia Pejodohnya dan sebagainya yang hanya memframing setiap hari katanya akan dikembalikan para habaib ke Yaman, akan diusir para habaib ke Yaman, Ba'lawi akan diusir dari Indonesia. Semuanya omong kosong, semuanya omdo, semuanya nggak ada guna, semuanya hanya mulutmu doang yang keluar-keluar sama seperti Imaduddin. Ya, saya 3 hari 3 malam siap debat melawan siapa saja yang membela Ba'alawi. Tai kucing. Gus Rumail hadir, Gus Wafi hadir, langsung juga Habib Hanif Alatos hadir, buruk-buruk nongol. Ngirim siapa? Gus Jazuli. Giliran dar selamat datang di kebenaran, nyengir kayak kuda kecapean. Apa geng Mukimat ini? Nggak ada yang gentleman seperti kita para pecinta para habaib. Ya, saya yakin gak cukup Gus Wafi satu aja itu melawan seluruh geng begal nasab ya, sekelas yang mohon maaf almarhum yang sudah meninggal Tengku Kori yang baca salah mulu ya, baca usul apa itu usul fik apa gimana begitu, itu nggak ada yang bener, kebolak balik sampai diketawain sama Gus Wafi, ketawain sama Habib Hanif Alatos karena nggak bener. Ini baru Tengku Kori almarhum begitu, apalagi Jazuli yang mencela-mencela sana sini ketika dar selamat datang di kebenaran plangap-plung. Habis kayak gitu sok-sokan lagi buat YouTube untuk menantang dan sebagainya, dibuat podcast dengan Roma Irama hanya untuk merendahkan para habaib. Bagaimana Kiai Imaduddin yang jelas-jelas dedengkotnya aja nggak berani dia menunjukkan silsilahnya, menunjukkan anak siapa, kan kurang mantap apa sih, kurang sesat apa sih kalian itu ya. Mudah-mudahan ini dengan hadirnya Bapak Menteri utusan Bapak Presiden datang ke markas syariah FPI Front Pembela Islam, disebut namanya, ketua umumnya dan seterusnya. Ini menjadi salah satu silaturahmi yang sangat kuat ya, yang sangat luar biasa antara pemerintah dan beserta para umaro begitu ya. Mudah-mudahan Habib Rizik sehat selalu dan seluruh ya kami pecinta para habaib ya. Kami tidak pernah memilih Habib yang jelek, Habib yang buruk. Ketika Habib itu jelek ya kami katakan jelek. Ketika Habib itu salah kami katakan salah. Begitu ya, tidak seperti kalian para Mukimat ya, hanya dengan satu kesalahan Habib kemudian dinyatakan semua Habib palsu. Tapi ketika ada kiai yang membuat kesalahan dari puluhan santri ya di Pekalongan, di Pati, di ini dan itu, kenapa congor kalian tidak pernah berbicara? Kenapa congor kalian seakan-akan membela? Nggak pernah tuh kalian ngomongin itu. Tapi kalau Habib satu aja salah, langsung rame tuh ya. Bahkan saya share di Facebook saya, ya di IG saya. Ternyata Mukimat di mana-mana. Hanya dengan screenshot begitu ya. Dan itu ciri khas dari Wahabi. Karena Mukimat Wahabi menurut saya itu satu komponen, ya.
Apalagi lihat tesisnya Imaduddin itu adalah ya hampir 100% fotokopi atau copy paste dari www.com atau apalah begitu. Wahabi, HTT-nya Wahabi semua. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Itu masih diperjuangkan oleh para mukimat ya. Masih nggak bisa melihat ya apa ya kenyataan yang ada. Selalu dan selalu begitu ya membela daripada junjungan kalian yang benar-benar sudah sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini ya, kunjungan dari Presiden ke Markas Syariah Habib Rizik menjadi satu silaturahmi yang kuat, dan Dudung, Imaduddin dan Abbas Tompel ya, Anda hanya bisa melongo dan pasrah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.